Hadirin dan hadirat yang saya cintai, yang saya muliakan. Inilah beberapa tanda-tanda daripada kita orang Islam. Dan ada perkataan peringatan yang agak keras daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, Amirul Mukminin. Beliau mengatakan, barang siapa yang tidak tergetar hatinya buat pergi ziarah, mengerjakan haji ke Mekah itu, saya takut katanya kalau dia mati menjadi orang Yahudi atau menjadi orang Nasrani katanya. Sebab itu di dalam zaman yang sebagai sekarang ini, alhamdulillah zaman damai, peperangan tidak ada. Hubungan dunia bertambah dekat, bertambah rapat. Terutama dengan kemajuan adanya kapal terbang sekarang ini. 427 Boeing. Ada lagi pesawat baru yang lebih kencang. Itu semuanya menjadikan dekatnya, menjadikan mudahnya kita buat sampai ke tempat itu. Kita melihat bukit-bukit, gunung-gunung, kelihatan Jabal Nur, yang kalau kita keluar dari kota Mekah kira-kira setengah jam sudah kelihatan puncak dari bukit itu. Dengan badan yang kuat, masih muda, kira-kira 2 jam sudah sampai ke atas. Atau Jabal Thur, tempat Nabi Muhammad bersembunyi waktu dia akan pindah ke Madinah bersama Abu Bakar. Yang di situ datang ayat Thaniya Tsnaini idh huma fil ghari idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Seketika dia berdua dengan sahabatnya Abu Bakar berlindung di dalam gua Jabal Thur itu. Orang sudah mengancam dari luar. Abu Bakar sudah cemas. Kalau Nabi kelihatan, bukan dia cemas jiwanya sendiri, biar dia mati asal Nabi jangan tersinggung. Tapi Nabi membujuknya, la tahzan, kau jangan berduka cita, Allah bersama kita. Hadirin, saudara-saudaraku, laki-laki dan perempuan, semuanya ini adalah hal-hal kejadian yang kita alami semuanya dan lekat dalam hati kita, dan kita ingin berulang kembali. Apabila kita sa'i antara Safa dan Marwah, membaca doa-doa yang ma'thur daripada Rasulullah. Apabila sesudah itu kita punya kepala, digunting rambut kita, tahallul namanya. Kita sudah boleh memakai pakaian yang biasa kembali sesudah pakaian ihram. Hati kita pun terang, muka kita pun jernih. Ada orang yang mengumpulkan uang dari tahun ke tahun. Ada seorang teman saya di Masjid Agung Al-Azhar. Boleh saya sebut namanya, Muhammad Tahar. Lebih 10 tahun dia mengumpulkan duit. Ingin hendak ke Mekah. Ingin hendak ke Mekah. Setelah hampir berangkat, uang belum cukup. Kalau ditambah 100.000 lagi itu bisa. Dia tambah-tambah. Datang tahun yang akan datang. Rupanya sewa kapal ke Mekah bertambah naik. Uangnya tidak cukup juga. Akhirnya setelah hampir 10 tahun dia mengumpul-ngumpul uang, tidak cukup juga. Beberapa orang dermawan memberinya tambah uang. Di antaranya almarhum Dr. Isa memberikan sehingga cukup dia pergi ke Mekah. Di tahun 1974 dia ke Mekah. Bukan main. Dalam kemiskinan tapi hati besar. Di dalam kesedihan tapi muka manja. Dia bangga dia kembali. Benar dikatakan
bahwa orang ke Mekah hendaklah dengan ongkos yang cukup, dengan belanja yang penuh, jangan sampai minta kepada orang lain. Itu benar. Tetapi apakah agama menutup pintu bagi orang berbuat baik akan berbuat baik? Kalau begitu, berapalah orang yang akan sempat pergi ke Mekah? Banyak kejadian orang memberikan, pergilah, kami tolong. Pulangnya hatinya pun puas. Ini contoh fastabiqul khairat, berlomba berbuat kebajikan. Dan kebajikan yang utama itu, man kasyafa muslimin kurbatan min kurabil dunia kasyafallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menolong seorang kesusahan dalam dunia ini, niscaya Allah pun akan menolongnya pula dari kesusahan di hari akhirat esok.